Saya nonton lagi karena geser-geser. Pak Dr. Richard Lee juga yang mualaf itu. Juga ada live, sama. Ini tahu Kristen dari mana? Ya sampai saudara nih bukan Tak usah saya tidak sarankan itu. Dengar ini khotbah kau tahu mereka posisi. Kalau saya melihat mereka bukan Yudas, mungkin Thomas. Kan bisa jadi mereka pergi dan kembali lagi. Yudas itu tidak keluar, tetap dalam situ. Sibuk tuduh-tuduh mualaf Yudas, tahu-tahu kita yang Yudas, bahaya. Mereka buat keputusan jelas sekalipun kalau mereka tetap di posisi itu Anda tahu, tolak Yesus pasti masuk neraka. Tapi mereka beri warna jelas, tidak main dua kaki seperti Yudas. Mereka bukan Yudas menurut saya. Ya sudah, saya mau pindah agama, saya bukan Yudas. Saya tidak percaya. Ya, saya mesti bukti atau apa, mirip-mirip Thomas, agak skeptik dikit. Kalau Yudas ada di gereja, pelayanan, tapi dikuasai setan. Kristen tidak dididik tunjuk-tunjuk orang. Kristen dididik untuk koreksi diri. Takut gak punya temen, lu salah. Takut tuh kalau lagi gak punya duit. Karena kalau lu punya duit, setan juga ngaku temen lu. Takut gak punya temen, lu salah. Takut tuh kalau lagi gak punya duit. Karena kalau lu punya duit, setan juga ngaku temen lu. Gercep ya. Pertama kali nggak bikin jerawat ya? Enggak dong kak, enggak dong, nggak bikin dong. Kakak siapa nih? Kakak Ani nggak bikin. Etalase 1 kak, etalase 1 Helmia Beauty sayang. Etalase 1 Helmia Beauty-nya itu Helmia Beauty untuk yang kulit normal. Halo. Bisa. Halo. Normal kusam. Kusam kering kemudian berminyak, flek membandel, flek menaun boleh. Etalase 1-nya. Etalase nomor 1-nya ambil ya guys. Tinggal langsung kamu facial wash, toner, serum, day cream untuk pemakaian pagi. Malam harinya adalah facial wash, toner, serum dan night cream. Dari Helmia Beauty-nya aku barusan isi lagi tuh ya. Facial wash, toner, serum, day cream pemakaian pagi. Malam harinya facial wash, toner, serum dan night cream. Itu dia. Langsung diambil sayangku yuk. Langsung kamu tinggal langsung dicek teman guys. Keren. Ambil. Hai guys, selamat siang. Kamu semua yang baru bergabung. Halo, siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi RHMK, channel mengedukasi dan menghibur. Para Polikardus sedang saling ribut teman-teman. Saling tunjuk-menunjuk, salah menyalahkan. Lantaran banyak sekali orang yang sekarang menjadi mualaf. Dan para Polikardus ini saling menyalahkan. Mereka berkata bahwa ini gara-gara si A, si B, si C, pengajarannya sesat. Sehingga membuat banyak orang Kristen bingung. Sehingga membuat orang-orang Kristen itu jadi mencari mana yang benar, kan begitu. Kita tahu sudah 2000 tahun Yesus tidak ada lagi di dunia, tetapi sampai detik ini mereka masih kebingungan. Masih error. Masih susah untuk bisa mencerna ajaran Yesus. Padahal Yesus berkata bahwa dia hanyalah utusan. Ya, dia hanya utusan. Tetapi entah kenapa banyak sekali teman-teman Kristen yang menuhankan dia, menganggap dia setara dengan Tuhan. Tetapi tentu saja ada juga orang-orang yang tersadarkan, orang-orang yang tahu bahwa Yesus hanyalah utusan. Itulah muncul yang namanya Unitarian. Itulah muncul yang namanya Saksi Yehova. Itulah muncul orang-orang yang sebelumnya Trinitas, tetapi akhirnya berubah pemahamannya. Contohnya Pendeta Erastus Sabdono, seorang pengajar, seorang doktor teologi. Terus ada juga aliran yang tidak terima Tuhannya ada 3. Mereka berkata, gara-gara Tuhan 3 inilah banyak orang jadi mualaf. Karena bingung. Bagaimana mungkin Tuhan ada 3? Kalau berantem, siapa yang menang, kan gitu. Kalau berbeda pendapat, siapa yang didengar? Kalau ada yang didengar, artinya yang lain tidak setara. Kan seperti itu. Kalau ada 3 nih, pendapat yang B yang didengar, artinya A dan C tidak setara dengan B.
B lebih kuat. Atau pakai voting. 2 lawan 1. 2 setuju, 1 nggak setuju. Yang dilakukan yang setuju. Tuhan seperti apa yang beda pendapat? Gara-gara bingung siapa Tuhannya, banyak orang mualaf. Itu yang sering disalahkan oleh orang-orang Oneness. Orang-orang Oneness mengatakan bahwa ini gara-gara Trinitas nih, yang 3 Tuhan ini. Gara-gara mereka lah banyak orang Kristen yang akhirnya mualaf. Karena bingung, Tuhannya kok ada 3. Kan begitu teman-teman. Jadi saling menyalahkan terus mereka. Apalagi, kita tahu ya, Ruben Onsu, terus Dr. Richard, Bobon Santoso, belum lagi ada Stephen Wongso, yang padahal dari kecil sekolah di sekolah Kristen. Dari kecil sekolah Kristen. Temannya semua orang Kristen kebanyakan. Tapi malah memilih masuk Islam. Bayangkan, memilih masuk Islam, bukan masuk Kristen. Kenapa? Karena bingung. Bingung Tuhannya ada 3. Ini menurut orang-orang Oneness ya, yang mengatakan gara-gara Tuhan 3 inilah, akhirnya banyak orang Kristen yang jadi mualaf. Itulah mereka bilang harusnya Tuhan kita satu saja, yaitu Yesus. Yesus itu Bapa, Yesus itulah manusia. Yesus itu juga lah yang memberikan Roh Kudus yang merupakan bagian dari dirinya. Kalau satu, kan nggak pusing. Kan begitu. Mereka bilang, kalau Tuhannya satu, enak kita jelaskan. Karena orang Oneness, mereka akan pede mengatakan bahwa Tuhan kami satu kok. Siapa bilang 3? Siapa bilang mereka beda pendapat? Itu orangnya satu. Ya, cuman kondisi dan waktunya yang membuat mereka terlihat seperti 3. Padahal itu satu. Ibaratnya air gitu kan. Ada air yang kamu masukkan ke mangkok. Ada air yang kamu masukkan ke toples. Kesannya ada 3 air. Padahal mereka itu satu. Itu pengajaran Oneness, teman-teman. Dan memang, makin kesini, makin banyak orang-orang Kristen yang akhirnya menjadi Oneness. Banyak pendeta-pendeta yang sekarang berpemahaman Oneness. Contoh GSJS, Gereja 1 Jam Saja. Contoh Gilbert Lumondong. Dulu sempat imannya Oneness, tetapi karena didesak oleh sinode, menyangkal. Jadi memang intrik yang terjadi di kekristenan, saling serang ini membuat banyak orang mualaf. Dan mereka memutuskan sekarang, udahlah, mending kita ribut dulu lah dengan sesama. Daripada kita diskusi, kita debat dengan umat muslim, tapi pemahaman kita masih kacau. Nah, ini bagus teman-teman ya. Jadi memang seyogianya mereka itu harusnya konsili dulu. Harusnya mereka sepakati dulu Tuhan mereka berapa. Baru diskusi dengan pihak muslim. Kalau nggak, pusing kita teman-teman. Pusing. Dan kita bersyukur sebenarnya. Bersyukur karena pusingnya mereka makin banyak orang mualaf. Kan begitu. Nah, yang buat pusing ini, yang paling lucu teman-teman, ini perseteruan antara Mikana, yang disebut sebagai Ratu Penyesat oleh teman-teman Trinitas. Ya, kita tahu Mikana itu sebelumnya dibesarkan oleh orang-orang Trinitas. Dulu dia dipanggil sebagai adik oleh Sofiatul. Sofiatul memperkenalkan dia di dunia debat, membantu promosi channel dia, promosi dirinya supaya terkenal. Bahkan Mikana sempat menjadi Ratu Polycarpus 2023, teman-teman. Tetapi akhirnya Mikana menunjukkan sisi sebenarnya, yaitu seorang Oneness, dan langsung ya diserang oleh orang-orang yang lain. Dikatakan bahwa ini penyesat, gara-gara Mikana banyak orang yang menjadi tersesat. Wih, ngeri. Ngeri, teman-teman. Bagaimana perseteruan mereka? Nanti kita akan lihat. Ya, di sini kita akan tampilkan setelah sebelumnya Elia Miron yang dihajar oleh Mikana. Kali ini Elia Miron memanggil soibnya, sahabat baiknya, yaitu Agatha, teman-teman. Agatha adalah Ratu Penghujat 2024. Ya, satu Ratu Polycarpus 2023, satu lagi Ratu Polycarpus 2024. Ketemu nih. Ketemu. Memperebutkan Ratu Polycarpus 2025. Bagaimana perseteruannya? Ya, kita dengarkan dulu. Ini boleh bertanya ya, Kak Mikana? Iya, boleh, silakan. Boleh. Oke, saya mau nanya Matius apa ya? 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 Ayat 16 sampai 17. ayat 16 sampai 17. Oh, ini siapa ini? Ini saya, Dark Angel. Nama saya Wati. Wati.
Mm-mm. Oh gitu. Iya. Boleh Wati. dijelasin, Kak? Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Oke, tapi saya tanya dulu, agamamu apa ya, Wati? KTP saya Islam, Bunda. Oh, Islam. Iya. Oh, jadi kamu Islam? KTP-nya Islam, betul. Iya, KTP-mu Islam. Yang saya tanya, keyakinanmu apa? Keyakinan saya percaya Tuhan Yesus. Oh, udah percaya Tuhan Yesus? Iya, tapi saya Kamu- mau bertanya itu. Boleh Oh, kamu dijelasin? percaya? Iya, ya. Kamu percaya Tuhan Yesus itu dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal? Yesus, ini makanya saya mau nanya dulu itu. Iya, kan kamu bilang percaya Tuhan Yesus. Kamu percaya dia adalah Bapa yang mulia, Efesus 1:17? Apakah Yesus itu Bapa? Iya, 2 Korintus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saya cek dulu ya, 2 Korintus berapa? 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3. Iya. Izin belajar ya, Kak ya. Silakan. 2 Korintus berapa tadi, Kak? 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3 saya baca dulu ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah Allah dan Bapa. Ini gimana? Terpujilah Allah Bapa. Oke, ya saya tunjukkan ke kamera ya. Boleh. Nih, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Apakah kakak percaya itu? Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita. Berarti Bapaknya Tuhan kita. Hah? Bapaknya, ini kan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti Bapak Tuhan kita itu adalah Bapa kan? Oh, Tuhan Yesus itu punya Bapa lagi? Oh iya. Tapi Coba. Yesus itu Tuhan nggak? Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan seperti. Bapa itu Tuhan. Bapa itu Tuhan ya. Berarti Tuhan mau ada berapa? Makanya ini mau belajar. Coba tadi Nah, makanya tiga. jangan berdasarkan pemikiran sendiri. Udah jelas di situ, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya. Dan juga Lalu? 2 Tesalonika 2 ayat 16 ayat 15 sampai 16. Oh, ini ya, 2 Tesalonika 2 ayat 15, sebab itu coba ya, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. hubungannya Dan iya, sama Matius 3. sebentar. Karena kamu kan mengaku percaya Tuhan Yesus Kristus. Ya toh? Jadi kamu percaya nggak dia Bapa yang kekal, ya Bapa yang baik, Bapa yang sumber segala penghiburan? Kamu bilang kan mana ayatnya dia Bapa? Kan saya tunjukkan dulu ayatnya. 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 16. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan iya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jadi para rasul itu mengajarkan baik secara lisan maupun tertulis, Yeshua HaMasiah itu adalah Tuhan Allah dan Bapa kita. Wow, haleluya. Oke. Lalu bagaimana itu yang Matius 3 pertanyaan saya? Oke, Matius. Dikatakan Yesus dibaptis, terus ada suara terbuka. Iya. Inilah Oke. anak yang kukasihi, yang dibaptis Yesus, tapi disebut anak. Aku masih bingung, Kak. Oke ya, jadi di Matius 3 ayat 13 sampai 17 kita baca dulu ya teman-teman. Alkitab itu nggak perlu kita tafsir, biar
firman Tuhan yang menjawab dirinya sendiri ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, suara siapa ini? Ya kan? Suara siapa ini? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan gitu. Oke. Kakak tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalib? Hubungannya sama ini? Ada hubungannya sama ini. Kakak tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalibkan sama orang Farisi? Menebus dosa. Karena Tuhan, alasannya kenapa Tuhan Yesus disalib sama orang Farisi? Kenapa orang Farisi ngamuk? Kenapa? Dia ngaku anak Allah. Terus apa lagi? Apa lagi? Itu sih yang aku tahu. Hanya mengaku hanya anak Allah gitu. Iya, engkaukah Mesias nih kepada Imam Kayafas ya? Engkaukah Mesias anak Allah? Nah, di situ dia anak Allah, bukan Bapa Allah. Iya, berarti Tuhan Yesus itu hanya mengaku hanya anak Allah, maka disalibkan gitu. Iya, kan katanya gitu. Kalau nggak salah ada ayatnya. Dia mengaku dia anak Allah. Dan di Lukas juga dikatakan ya sama malaikat kepada Maria, engkau akan mengandung anak Allah. Gitu. Iya, jadi gimana nih Kak? Dia bapak atau anak ya Kak ya? Ya, jadi kalau Tuhan Yesus itu mengatakan, aku bukan Bapa, dia nggak akan disalib sama orang Farisi. Nah, di Markus 14. Markus 14 ayat? Markus 14 ayat 62. Ayat 62. Ayat 61 sampai 62 sampai 63. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Iya, sabar cantik. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum metong. Ya, Nah, Tuhan Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Kakak tahu nggak yang datang di tengah awan-awan di langit itu menurut iman Yahudi siapa? Berdasarkan firman Tuhan. Oh, nggak tahu ya. Oke, saya tunjukkan firman Tuhan. Karena yang diimani oleh orang Farisi, orang Yahudi, yang datang di tengah awan-awan di langit, itu hanya Bapa Sang Pencipta. Keluaran 34. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Jadi di sini Tuhan yang datang dalam naungan awan, dia berseru juga ya, "Tuhan, Tuhan." Bukan berarti ketika dia berseru Tuhan, Tuhan, ada Tuhan yang lain ya, karena dia Tuhan yang esa. Di sini kan Musa sudah menyaksikan Tuhan yang turun dalam naungan awan. Makanya orang Yahudi percaya Tuhan yang datang dalam naungan itu adalah Elohim itu sendiri, Hashem itu sendiri, Bapa itu sendiri ya. Dan sudah disaksikan oleh Rasul Petrus, Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes juga ya, yaitu di Matius 17. Ini jawabnya kenapa muter cuman jelasin itu? Loh, karena Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri. Makanya kalau kamu ya, kamu yang memaksa pemikiranmu masuk ke Alkitab, itulah kamu akan menyimpang dari ajaran Alkitab. Jadi di sini kan tulisannya anak Allah kata Lukas. Iya. Matius anak. Loh, kok jadi bapak gitu? Aku bingung Kak. Coba. Iya, makanya kan saya bilang.
Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri. Kalau kamu kan sudah saya tahu kamu siapa ya kan, sebentar Agatha, sebentar Wati kan, karena kamu memang entah apalah omonganmu, tapi nggak apa-apa, kita akan menjawab pertanyaan ketika kamu bertanya di sini karena kami mengasihimu ya. Sebab kamu mengajarkan banyak yang menyimpang dari Alkitab. Karena apa? Kamu menjelaskan Alkitab itu berdasarkan pemikiranmu, bukan berdasarkan firman Tuhan. Sebab apa? Makanya saya bilang Alkitab nggak perlu ditafsir. Jadi kalau nggak ditafsir berarti dia anak Allah ya? Sebentar. Iya, anak Allah itu siapa? Kan dijelaskan lagi sama Alkitab. Anak Allah itu ya Allah itu sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. Nah, Yohanes makanya 5 ayat 20 sebentar. Coba kita cek. Sebentar. Ya. Di Matius 17, di sini Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus sudah melihat apa yang terjadi ketika Tuhan dimuliakan di atas gunung ya. Matius 17 ayat 4 sampai 5. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jikalau engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sementara di Markus 14, Tuhan Yesus menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Kan Tuhan menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Di sini ada yang datang dalam naungan awan yang berseru juga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow, haleluya. Iya, jadi anak ya, bukan bapak. Kamu mengerti nggak tadi di Markus 14 ayat 62 kan Tuhan Yesus mengaku dia yang datang dalam naungan awan. Nah, artinya ketika roh Elohim, roh kudus berkenosis hadir di tubuh Bunda Maria, bukan berarti surga kosong. Roh keilahian Tuhan Yesus ada di surga, ada di mana-mana, dalam waktu yang bersamaan ketika dia juga ada di dalam bumi. Iya, makanya Tuhan sedang menyatakan kepada kita, kita harus seperti Tuhan Yesus berkarakter Kristus, rendah hati, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ada 2 hal. Yang pertama, untuk menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari kutuk ya, hukum Taurat atau dari hukum Tuhan itu selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi waktu Tuhan Yesus mau dibaptis, ya kan, Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Apa kata Yohanes Pembaptis? Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Tetapi Tuhan menyatakan biarlah hal itu terjadi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah, kehendak Elohim adalah kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Elohim dan Bapa. Ketika dia datang ke dunia, dia juga disebut anak Allah. Orang ngomong ya. Kan kamu bertanya? Iya, ini jadi gimana? Jadi saya jelasin. Kata Lukas, engkau akan mengandung yang disebut kudus anak Allah. Terus tiba-tiba jadi Bapa Allah. Ini nggak ada Bapa Allah. Yesusnya nggak ada Bapa Allah. Itu dia Bapa. Jadi gimana? Di dalam Alkitab tidak ada Bapa Allah. Oke, Allah Bapa. Oke. Nah, ini juga Yesus ini. Jadi gimana ini penjelasan Matius tadi? Jangan muter-muter. Kan tidak muter-muter, berarti saudari nggak menanggap, dari nggak menyimak. Karena kan Tuhan menyatakan dia yang datang. Aku kasihi. Terus tiba-tiba jadi Bapak, gimana ceritanya? Kan tadi Tuhan Yesus sudah menyatakan, iya, tadi Tuhan Yesus menyatakan di Markus 14 ayat 62, ya, bahwa dialah yang datang dalam naungan awan. Iya. Nah, sementara di Matius 17 sudah disaksikan rasul-rasulnya yang datang dalam naungan awan yang berkata juga, inilah anakku yang kukasihi. Itu sama dengan komparasi ayatnya dengan di Matius 3 tadi. Berarti yang datang dalam naungan awan yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi siapa? Ya, roh keilahian Yesus sendiri itu juga. Anak Allah kan? Terus kenapa Tuhan harus menyatakan dialah yang datang dalam naungan awan? Iya, kan yang datang dalam naungan awan kan hanya Bapa. Coba baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Coba. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Coba dibaca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara para nabi. Pada zaman akhir ini, jadi dulu Allah berbicara kepada semua nabi ya. Pada zaman akhir ini, ia berbicara dengan kita dengan perantara anaknya yang ia tetapkan sebagai
ahli waris. Oke. Ya, jadi saya baca menurut terjemahan ILT 3 ya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Elohim setelah berbicara dalam banyak kesempatan dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu kepada para leluhur melalui para nabi, pada masa terakhir ini dia berbicara kepada kita di dalam putra yang telah dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melaluinya pula dia telah menjadikan zaman-zaman. Jadi Elohim itu sendiri yang datang ketika dia datang disebut putra. Tadi kamu sendiri yang bilang. Iya, tapi putra itu dia sendiri juga. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 22 dia adalah bapa maupun anak. Coba Jadi baca antikristus itu Yohanes yang tidak 1. percaya bahwa Yesus Hamasiah itu adalah bapa maupun Coba anak. baca Yohanes 1 ayat 18. Katanya Oke. aku menjawab sendiri nih. Jawabannya Betul. semuanya merujuk kepada Iya. Yesus adalah anak Allah. Kenapa jadi bapak-bapak ya? Yang namanya Karena Tuhan Yesus yang itu menyampaikan bapak-bapak. sendiri. Karena bukan bapak-bapak, Tuhan Yesus itu memang Bapak itu sendiri. Kan Tuhan Coba berkata Yohanes juga di Yohanes 1. 14. Coba Yohanes Di 1 situ ayat di dalam bahasa aslinya monogenes, tidak ada kata anak. Artinya, tidak pernah kita bisa mengenal Bapa tanpa Yesus Hamasiah. Karena apa? Bapa itu cahaya terang tak terampiri. Itu adalah eksistensi Tuhan Yesus. Wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Jadi supaya kita bisa mengenal Elohim itu, dia harus menyatakan diri. Tanpa menyatakan diri tidak bisa. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9, di situ jelas Tuhan Yesus menyatakan, ya. Oke, bentar, kamu ini Tritunggal kan? Coba Yohanes 1 ayat 4. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Kamu Tritunggal kan? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Firman Allah. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal. Kita diskusi aja. Kita nggak usah Iya, diskusi. saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Nah, karena Yesus yang ngajarin itu. Di mana tertulis dalam Alkitab Tritunggal? Coba Matius 28 ayat 19. Oke, Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di mana di sini Bapak Tritunggal? dan anak, bukan bapak dan bapak. Ya, di mana di sini Tritunggal? Gimana ini? Bapak dan anak. Di situ di bukan mana bapak tertulis dan Tritunggal? Di mana di situ bapak. tertulis Loh, itu Tritunggal? Bapak dengan Kamu tahu nggak anak konsep dan Tritunggal? Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Yohanes, Apa? Coba apa baca. konsep Tritunggal di abad kedua? Yang pertama siapa yang mencetuskan Tritunggal? Ini Yesus sendiri yang ngajarin ya. Yohanes 8 ayat 42 baca. Ini Yesus mau ngajarin Tritunggal. Bentar, sabar. Matius 28 ayat 19. Iya, di sini di mana tertulis Tritunggal? Coba baca. Yohanes 8 ayat 42. Aku dan datang Matius, keluar dari Bapa. iya. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Jadi baik firman, karena Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman menjadi manusia. Berarti bicara Yesus kan. Berarti firman dan Roh Kudus itu satu. Yang saya tanya, konsep Tritunggal paham nggak? Konsep Tritunggal paham nggak? Jelasin tadi. Enggak, jelaskan dulu konsep Tritunggal. Itu barusan tadi. Oh, berarti Anda tidak mengerti Tritunggal. Firman di dalam Bapa. Tritunggal itu Roh Kudus di dalam Bapa, dalam satu hakikat Allah. Makanya aus ya. berarti ini nggak ngerti Tritunggal, teman-teman. Aduh. Loh, itu kan Yesus yang ngajarin. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus nggak bohong dong. Apa kamu mau bilang Yesus bohong demi konsepmu yang oneness itu? Ya kan? Ya, nggak apa-apa. Yesus bilang datang dan keluar dari Bapa. Berarti dia di dalam Bapa. Makanya Yohanes 1 dikatakan, Yohanes 1 ayat 1. Sebentar dulu, Wati yang cantik dan manis. Jelaskan dulu konsep Tritunggal yang benar. Itu tadi. Saya Satu tanya konsep Allah. Tritunggal yang segitiga. Jelaskan dulu. Pencetusnya siapa Tritunggal? Itu tadi udah saya jelasin. Bapa. Pencetus Tritunggal siapa? Punya firman, punya roh di dalamnya. Enggak seperti itu konsep Tritunggal. Itu tulisannya itu. Tritunggal itu pencetusnya di abad kedua adalah Tertullianus. Bohong nih ceritanya. Oh alah, sebentar ini. Bohong. Oke, sebentar dulu Wati. Pencetus Tritunggal itu adalah Tertullianus di abad kedua, ya kan?
dengan segitiga diagram perisai, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi hakikatnya Allah. Nah, kamu mengatakan di Matius 28:19, di mana di situ Tritunggal? Kalau itu Tritunggal, harusnya Tuhan Kristus mengajarkan, baptislah mereka di dalam nama-nama, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Tritunggal itu pencetusnya adalah Tertullianus di abad kedua dalam bahasa Latin, una substantia tres personae, di mana kata pribadi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu personae. Makanya personae itu bermakna topeng, orang, manusia. Jadi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, di mana di sini mengajarkan, ya, baptislah mereka di dalam nama-nama, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Waduh. Ini satu nama, makanya para rasul membaptis di dalam nama Yeshua HaMasiah. Tidak ada di situ banyak nama. Makanya saya mau tanya dulu sama kamu, Wati, kamu menyembah segitiga versi timur atau segitiga versi barat? Karena segitiga versi timur, ini teman-temannya biar kalian paham Tritunggal itu. Saya dulu Tritunggal, mengajarkan Tritunggal sampai 1 tahun lebih, ya. Saya mau tanya dulu sama Wati. Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga, ya, versi barat atau versi timur? Inilah versi timur yang segitinya lancip ke atas, Bapa, ya, ada Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Semua kata bukan, makanya memang bukan Tuhan, ya. Nah, kemudian ada segitiga versi barat. Ini Bapa dan anak ini di atas, lalu di bawahnya roh. Nah, kamu menyembah segitiga yang mana, Wati? Segitiga versi timur atau segitiga versi barat? Nah, atau kamu menyembah Tritunggal yang 3 manusia berjejer-jejer, atau menyembah segitiga Tritunggal yang 1 tubuh, kepalanya 3, yang memegang segitiga. Ini abad ke-7. Jadi Tritunggalmu yang mana? Jawab. Kamu menyembah segitiga yang mana nih? Teman-teman kalian menyembah segitiga mana? Versi barat, versi timur, apa versi barat? Tidak ada satupun Tuhan Yesus mengajarkan Tritunggal, ya. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetusnya adalah Tertullianus. Makanya mereka pasangkan Tuhan Yesus itu bukan Bapa, padahal Tuhan Kristus itu, ya, sudah menyatakan Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga sudah mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan telah melihat Dia. Jadi saya mau tanya sama kamu, Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga versi timur, versi barat, atau menyembah Tritunggal yang manusia 3 berjejer-jejer dari abad ke-2 sampai abad ke-6, atau Tritunggal yang manusia 1, kepala 3, memegang segitiga? Tidak ada satupun Tuhan Yesus Kristus mengajarkan Tritunggal. Karena Tritunggal itu Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi satu hakikat Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan Tritunggal, harusnya seperti ini dong. Pergilah, ya, baptislah mereka di dalam nama-nama, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu Tritunggal. Sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua. Tertullianus aja sudah meninggalkan doktrinnya, beralih ke Montanisme. Kok kamu memungut sisa-sisa Tertullianus, kamu sembah-sembah, kamu puja-puja? Dan juga kamu yang menghina Yotifave. Agatha, saya sampaikan kepada kamu. Kalau kamu tidak bertobat, ya, kalau kamu tidak berubah, kemarin kamu hina Yotifave, kamu samakan dengan pakaian dalam. Bisa ngejawab, ya, kamu samakan Yeshua Yahweh itu dijawab dulu. Sama dengan obat nyamuk. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dijawab dulu. Kenapa jadi Agatha, gua dari tadi. Karena anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. 1 Yohanes 5:20. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. 1 Yohanes 5:20. Yesus sendiri bilang, Bapa mengutus aku. Yesus bohong ya, kamu yang benar ya. Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu.
Saya mau tanya kamu sama kamu. Dong. Iya, jawab dulu. Kamu menyembah segitiga versi timur apa versi barat? Apa lu ngoceh mulu? Kamu nggak tahu Tritunggal. Konsep Tritunggal aja kok nggak tahu. Gimana itu? Jadi gimana? Yesus Anak mengatakan, Allah adalah Allah itu sendiri. Dan keluar dari Bapa. Coba. Iya. Indonesianya gimana? Katanya Iya, karena di Jawa. benar. Karena ya Berarti Bapa bukan Yesus. ya itu kan katamu. Benar. Kan Tuhan Yesus berfirman Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itu penting, itu fundamental. Teman-teman Di Yohanes 8:24, siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri? Alkitab ya. Kamu yang memelintir. Kamu pasangkan Tritunggal, kamu pasangkan Tritunggal ke Alkitab. Dan keluar gantian dong Mikana. Masa Bukan karena kamu itu sudah mengajarkan ya hal yang menyimpang dari Alkitab. Kamu menghina Yotevave, kamu samakan dengan pakaian dalam, kamu samakan Yotevave dengan obat nyamuk. kamu mau ngasih saya ngomong gak? Enggak, di mana ditertulis dalam Alkitab Tritunggal? Tunjukkan. Yohanes Di mana? 8 ayat 4. Yohanes 8? Yohanes 8:42. Ayat satu. 28 ayat Satu. Yohanes 8. ayat Yohanes 8:42. Oke. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Bentar. Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Rohnya mana? Oke. Kan Tritunggal itu. Yohanes 15 Loh, di sini di mana? Di mana? Bentar, Yohanes 8. 15 ayat 26 bukan? Sebentar dulu, Bunda Wati, kan Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak terpisahkan. Nah, kalau kamu bilang ini Tritunggal, rohnya mana? Bentar dulu, Roh Kudusnya mana satu lagi? Yohanes 8:42. Kalau kamu bilang Roh Kudusnya kamu ambil dari kutip. Yohanes 15 Kan Tritunggal ayat 26 itu buka. 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tak bisa dipisahkan. Dulu, Kalau kamu 15 ayat 26 buka dong. Katanya sebentar, mau sebentar dulu, sabar. Gini, kan kamu di sini mau belajar, malahan kamu di sini mau memasakkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua, itu adalah pagan Yunani, ya. Jangan kamu pasangkan bawa ke Alkitab. Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Nah, kalau di sini Tritunggal, lalu rohnya di mana? baca. Nah, kalau kamu bayangkan, kalau kamu bawakan dari ayat lain, dibaca. Yohanes 15 ayat 26 baca. kalau kamu bawakan dari ayat lain, ayat sebelumnya juga Tuhan Yesus sudah menyatakan. Boleh saya baca Alkitab? Oh alah, bentar. Kalau kamu mengambil dari ayat lain, Tuhan juga menyatakan Yohanes 8 ayat 24 ayat sebelumnya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jangan kamu pasangkan bahwa Tritunggal di sini. Makanya saya tanya sama kamu menyembah Tritunggal yang mana? Versi barat, versi timur? Utus keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Baca. Tritunggal itu Baca 3 pribadi, 1 hakikat, tidak bisa dipisahkan. Kalau ini Tritunggal, lalu rohnya di mana? Konsekuensi logisnya di setiap ayat harus ada roh. Konsekuensi logisnya harus ada Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Iya, di sini sabar Wati, ya sabar Wati. Kan Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Sebentar, kalau kamu membawakan ayat yang lain, Tuhan juga menyatakan, Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia siapa? Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yesaya 44 ayat 6, yang awal dan akhir itu hanya Bapa. Bapa juga berfirman di Wahyu 1 ayat 17-18, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir, aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Jadi, jangan kamu pasangkan Tritunggal itu ajaran pagan teman-teman ya. Jangan kalian sembah segitiga berlubang. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang, datang dan keluar dari Tidak ada satupun kata Tritunggal dalam Alkitab. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetus Tritunggal aja sudah buang doktrinnya beralih ke montanisme. Kok kamu pemungut? Ayo, Yohanes Kok kamu 15 memungut ayat 26. ajarannya? Yohanes 15 Ya, kok ayat kamu 26. memungut?
Baca dong. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Tritunggal itu ajaran tertulis abad kedua. Konsekuensi logis kalau setiap ayat, ya, konsekuensi logis kalau kamu pas. Ya, mereka sedang berebut ya teman-teman. Berebut menjadi Ratu Polycarpus 2025. Tetapi tentu saja masih banyak juga kandidat-kandidat yang lain. Tapi ini poinnya akan tinggi nih. Ribut mereka ini akan punya makna yang luar biasa. Dan kalau dibilang oleh teman-teman muslim, nah inilah orang sedang berebut kaplingan neraka. Berebut siapa yang punya kapling lebih besar di neraka. Ini dua. Bagi orang-orang Trinitas, Mikana adalah penyesat. Kita setuju. Mikana adalah penyesat. Bagi Mikana, Agatha adalah penyesat. Kita juga setuju. Dua-duanya penyesat. Sesama penyesat, baku hantam, teman-teman. Lucu juga mereka. Sesama penyesat, baku hantam. Kalau orang Kristen yang awam, mereka bilangnya gini, udahlah, kalian dua ini kan sesama penyesat, jangan baku hantam, mending hantam umat muslim. Nah, kalau penontonnya, simpatisannya pingin hantamnya ke pihak muslim, apalagi orang-orang Islamophobia. Tetapi jangan lupa, ya, di Quran sudah dijelaskan, tidak mungkin mereka bisa bersatu, teman-teman. Nggak mungkin. Karena masing-masing punya kepentingan masing-masing. Kalaupun kelihatan mereka bersatu, hanya untuk beberapa saat. Hanya beberapa saat aja. Karena ujung-ujungnya, mereka akan saling cakar-mencakar kembali. Semua berebut kepentingan, yaitu donatur. Domba-domba yang sehat. Domba-domba yang gemuk. Apalagi kita tahu, Agatha ya, ini sekarang sedang, ya dia lagi lampu kuning lah. Lampu kuning kalau di lalu lintas. Agak hati-hati dia untuk menghujat agama Islam. Agak hati-hati. Sehingga solusinya adalah hujat orang-orang Oneness. Supaya donaturnya senang. Karena kalau dia nggak nyerang Islam, nggak ngapa-ngapain, donaturnya akan tinggalkan dia. Kita lihat bagaimana Wak Donat, Pak Bom-Bom. Begitu stop menghujat Islam, apa yang terjadi? Donaturnya kabur. Wak Donat yang ngakui kan? Wak Donat yang bilang, donaturnya jadi kabur. Jadi memang harus hujat Islam supaya tetap eksis, supaya donatur tetap senang, supaya donasi tetap mengalir. Tetapi karena sekarang nggak bisa hujat Islam, terpaksa dialihkan kemana? Ya udahlah, serang orang Oneness. Orang Trinitas, ya bagi orang Trinitas, nggak ada Islam dihujat, Oneness pun jadi kan gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Minimal Oneness lah dihajar. Minimal Oneness lah yang dijadikan samsak sama mereka. Ini yang terjadi, teman-teman. Sebelumnya Elia Miron sudah mencoba, tapi babak belur dibikin sama Mikana. Ini penilaian saya ya. Bagaimana Elia Miron mutar-mutar nggak jelas, dan terakhir babak belur. Dihajar sama Mikana. Sekarang maju nih, Agatha. Agatha salah satu penghujat terbaik yang dimiliki oleh teman-teman Trinitas. Maju lawan Mikana dengan menyamar. Ini kurang ajarnya ya. Menyamar-nyamar bilang KTP Islam, pret. Kamu jelas-jelas penghujat Islam berani bilang Islam pula. Suara dia kan orang tahu. Tato yang ada di tangannya juga orang tahu. Giginya yang pakai behel dan bentuk kepalanya yang lancip seperti itu gampang kali ditandai. Sok-sok pakai tai lalat, pakai kacamata, ya. Aduh, pakai tudung. Semua orang juga tahu itu adalah si penghujat Agatha. Nah, jadi itulah yang terjadi, teman-teman. Bagi teman-teman, kalian lebih menjagokan siapa yang memenangkan kapling neraka terbesar? Apakah Mikana ataukah Agatha? Silakan kalian yang pilih ya, jagoan kalian. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di kesempatan kali ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.